Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lihat, bentuk Dajjal itu jelek. Bentuk Dajjal itu jelek. Tetapi masalahnya bukan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keanehan-keanehan kepada Dajjal. Dia mampu melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Manusia biasa, tukang sihir sekalipun tidak bisa. Karena dia pakarnya di atas tukang-tukang sihir, ya. Dia rajanya tukang sihir. Maka Dajjal mulai mengaku Tuhan. Ketika dia mulai mengaku Tuhan, itulah mulai nampak ciri-ciri fisik Dajjal yang disabdakan Nabi SAW. Apa ciri fisiknya? Mulailah Dajjal nampak ciri fisiknya. Rajulun, seorang laki-laki, syab, anak muda, ahmar, kulitnya kemerah-merahan, qasir, orangnya pendek, gemuk, kemudian afhaj, kakinya bengkok, ja'dur ra'si, rambutnya keriting, ajlal jabhah, kemudian dahinya lebar, aridatun nahri, bidang dadanya, mamsuhul ainil yumna, sebagian matanya buta sebelah, dan yang melihat seperti buah anggur yang menonjol ke depan, sangat aib, nampak tidak baik, tidak memiliki muka yang buruk Dajjal itu. Kemudian di antara kedua matanya tertulis kafarah, yaqra'uha katib au ghaira katib, qari au ghaira qari, bisa dibaca oleh orang yang bisa nulis ataupun tidak bisa menulis, oleh orang yang bisa baca ataupun yang tidak bisa baca. Akan tertera kafir di sini, bukan non muslim, ya, kafir. Kemudian setelah itu Dajjal tidak mungkin punya keturunan, akim la yulad. Dan Dajjal memiliki kendaraan khimar yang sangat besar. Yang khimar ini bisa berkeliling dunia seperti hujan yang dihempas angin, sehingga mudah untuk kesana dan kemari. Dan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan. Lihat ikhwan, kira-kira tampang yang seperti ini ganteng apa jelek itu? Tampang yang seperti ini gagah atau tidak gagah? Tidak gagah. Jalannya saja bengkok kakinya. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang bengkok kakinya, awas Dajjal, ya. Kemudian matanya cuma satu, kemudian kriwel, kemudian tertulis kafir dan gak bisa dihapus, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lihat, bentuk Dajjal itu jelek. Bentuk Dajjal itu jelek. Tetapi masalahnya bukan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keanehan-keanehan kepada Dajjal. Dia mampu melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Manusia biasa, tukang sihir sekalipun tidak bisa. Karena dia pakarnya di atas tukang-tukang sihir, ya. Dia rajanya tukang sihir. Bagaimana tidak bisa, ikhwatu fiddin, dunia ngikut Dajjal, bukan Dajjal ngikut dunia. Kata Dajjal, hei bumi, keluarkan pembendaharaanmu. Langsung keluar emas, keluar perak, keluar jamrud, keluar perhiasan macam-macam, ya. Kalau Dajjal mengatakan kepada langit, hujan kamu, maka langit hujan. Kalau dia mengatakan kepadamu, tumbuh kamu, tumbuh. Mau buah apa? Mangga, duren, pisang, apa? Sebutkan. Gimana orang-orang tidak terpikat dengan Dajjal? Walaupun jelek kayak gitu, ya orang-orang tertariklah dengan Dajjal. Maaf ya, apalagi ibu-ibu, itu suka kali sama Dajjal itu, ya.
Kenapa coba yang banyak nanti di akhir zaman para pengikut Dajjal itu ibu-ibu? Karena kesenangan ibu-ibu itu berbeda dengan kesenangan bapak-bapak. Bapak-bapak itu senangnya cuma satu, perempuan. Makanya kalau dia gabung di grup cerita poligami saja. Tapi kalau ibu-ibu grupnya itu isinya gambar tas, gambar baju, gambar gelang, ya kan Bu ya? Jarang bilang cerita bapak poligami, jarang. Marah yang ada ya. Artinya kesenangan ibu-ibu itu kepada harta lebih, makanya terfitnah dengan harta. Apapun yang dimau ibu-ibu sama Dajjal, mau apa? Mau tas? Merek apa? Semua dikasih. Sehingga karena kejahilannya, karena ta'assubnya, karena mengikuti hawa nafsu dan perasaannya, sehingga para wanita akan lebih banyak menjadi pengikut Dajjal dibandingkan laki-laki. Sampai karena takutnya bapak-bapak kepada ibu, pulang dia, dicarinya anak perempuannya, dicarinya ibunya, dicarinya saudarinya, dicarinya bibinya, dirantai, jangan sampai berjumpa dengan Dajjal, sampai dirantai. Tapi jangan dirantai dari sekarang ya, nanti kalau keluar Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini ikhwatu fiddin, dengan melihat fisik Dajjal yang jelek itu, Dajjal ini mengaku Tuhan dan diberikan keanehan yang luar biasa. Anehnya, dia tidak bisa menghapus kafir di dahinya. Dia bisa mengatakan kepada langit, hujan kamu, hujan. Bumi tumbuh, tumbuh. Keluar kamu pendaraan bumi, keluar. Setiap datang ke sebuah desa, kalau mereka mau beriman kepada Dajjal, disuburkan, ternaknya digemukkan, kemudian makannya dicukupkan, semua kaya. Tapi dia tidak sanggup menghapus kalimat kafir. Dia tidak bisa menyembuhkan matanya. Dia tidak bisa menyembuhkan kedua kakinya yang bengkok. Dia tidak bisa merubah fisiknya supaya menjadi ganteng, supaya menjadi cantik. Tidak bisa. Kenapa coba? Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang paling sempurna kecuali Allah. Dan itu menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun makhluk, sesakti apapun makhluk, seluar biasa apapun makhluk, tidak bisa menandingi kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Maka siapa yang ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Lihat kekurangan makhluk. Kalau anda ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Baik makhluk itu orang baik, ataukah makhluk itu orang jahat. Saya contohkan, Nabi SAW baik atau jahat? Baik. Tapi Nabi SAW ketika perang Uhud, gigi gerhamnya pecah, berdarah. Kemudian serpihan helm perangnya nancap di pipinya dalam, sampai yang mencabut sahabat dengan giginya rompong. Ada bekas lukanya Rasulullah. Kenapa Rasul terluka? Kenapa gigi Rasul sampai pecah? Untuk menunjukkan bahwa sekalipun dia Nabi, sekalipun dia Rasul, sekalipun diberikan mukjizat, tetap saja ada kekurangannya di situ. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Dajjal itu sangat jelek. Sesakti apapun tidak bisa menghapus kafir di dahinya, tidak bisa meluruskan kakinya yang bengkok, tidak bisa kemudian mengobati matanya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah makhluk dan di sana ada Khaliq Subhanahu wa ta'ala.